Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, waktu namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Setiap yang berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagiku, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Suci, suci, Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Tuhan Kau ada di sini Tuhan. Kami percaya Kau hadir sebelum kami hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir, Kau pasti berbuat sesuatu bagi kami Tuhan. Yes. Dan biarlah pujian, penyembahan kami, doa kami berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu satu-satunya Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk smiling eyes dulu, yuk senyum mata dulu, karena kita pakai masker sekali lagi. Masih ingat ya? Kedipkan mata kiri satu kali, kedipkan mata kanan satu kali, kedipkan dua-duanya satu kali. Dua kali ya. Kiri satu kali, kanan satu kali, dua mata dua kali. Siap ya? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mata kiri, celing. Berhadapan-hadapan dulu satu dengan yang lain, yuk. Kita nggak bisa senyum dengan mulut, tapi senyum dengan mata ya. 3, 2, 1, mata kiri satu kali, celing. Mata kanan satu kali, celing. Kedua-duanya dua kali, celing-celing. Ya, tepuk tangan dan buat Allah kita karena dia hadir di sini. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kau Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja. Berkata percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama Dia. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yes, haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai semuliaan. Hanya-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Yes Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu
Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih seminggu yang lalu saya mendapatkan broadcast WhatsApp dari grup gitu saudara. Dan di situ ada tagline atau ada judul sebuah berita yang di situ dikatakan bahwa Indonesia sekarang ditakuti. Pertama saya baca itu, yang dalam pikiran saya, oh berarti Indonesia hebat. Indonesia macan Asia, Indonesia berprestasi. Tapi setelah saya buka beritanya, artikelnya, ternyata berbeda dari apa yang saya pikirkan Bapak Ibu Saudara. Di situ ada berita bahwa negara Indonesia ditakuti bukan karena kehebatannya, tapi karena pertumbuhan COVID-nya itu sangat besar dan meningkat. Bahkan ditakuti oleh 56 negara, tidak boleh datang ke Indonesia. Pertama saya baca itu, pertama biasa saja Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya di Instagram itu DM dengan salah satu murid saya dulu yang pernah saya ajar dan dia sekarang ada di Jerman. Dia bilang begini, Mister, saya tidak boleh pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah melarang saya kembali ke Indonesia karena zona merah dan itu sangat tinggi. Mulai saat itu saya bilang, Tuhan kenapa ini Tuhan dengan Indonesia? Saya tidak tahu berita itu benar atau salah, cuma kenyataannya adalah bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam hal yang saya rasa sangat kritis saudara. Tuhan bilang begini sama saya, kamu hanya fokus dengan apa yang kamu butuhkan. Kamu hanya fokus dengan apa yang kamu pikirkan. Kamu mungkin terdampak dengan pandemi, tapi kamu tidak pernah berdoa buat bangsamu. Saya langsung menangis saudara waktu itu di hadapan Tuhan. Saya berlutut, Tuhan ampuni saya. Karena firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kesejahteraan di mana kamu ditempatkan. Tuhan bilang begini, kalau Indonesia dipulihkan, kalau kota kamu dipulihkan, hidupmu pasti dipulihkan. Saudara, mungkin dalam waktu yang mungkin 1-2 menit ini, mari saudara bersama-sama dengan saya, kita berdiri untuk membela bangsa kita, kita bersyafaat untuk bangsa kita. Tuhan bilang begini, sebenarnya saya sedih dengan kondisi Indonesia, saya menangis untuk Indonesia. Tapi seberapa banyak orang yang mau berdoa dan umatku yang atas namanya, yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, maka akan memulihkan, akan menyembuhkan mereka. Saudara, mari berkomitmen dengan saya, mungkin dalam waktu yang singkat ini sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa buat bangsa kita, kita menangisi bangsa kita menangisi kota kita. Bahkan untuk pegawai negeri, hari Senin besok sudah mulai WFH, beberapa sekolah sudah WFH lagi karena kondisinya sangat menakutkan saudara. Saya tidak menakut-nakuti, tapi inilah kondisi yang sesungguhnya. Dan seberapa besar andil kita berdoa untuk bangsa kita. Gereja kita sudah melakukan hal yang besar, memberikan 10.000 masker. Satu hal lagi harus kita lakukan saudara, bersyafaat untuk bangsa kita. Saudara, mari tundukkan kepala saudara. Tuhan, ini kami Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah Bapa yang sekiranya ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Mari saudara yang mau berkomitmen dengan saya, berdoa buat bangsa kita. Kita bangkit berdiri.
hanya bagi yang mau berdoa, membela bangsa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, goncang hati Tuhan untuk Dia memulihkan hidup kita. Tuhan pulihkan, amin Tuhan, pulihkan, kembalikan bangsa kami. Lepas sekira lepas, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pulihkan kembali negeri kami. Mari naikkan doa kita melalui pujian ini, saudara. Kami umat-Mu rendahkan diri, Sujud dan berdoa, mencari wajah, balik dari jalan kami yang jauh. Kau dengar doa kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan negeri kami. Ya raka pasekera toko maya rata rolo pasekera. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Amin. Ini umat-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan buat harta kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Amin Tuhan. Rata sikira bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan. Mari Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita. Minta belas kasihan untuk kota kita. Ya Rabba sikira pata roba ititi. Ya Rabba pata sikira lolo sikira lolo. Ya Rabba sikira lolo. Kasihani bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan kota kami Tuhan. Pulihkan Tuhan.
Mari saya minta saudara untuk bangkit berdiri semua pemain musik. LCD bangkit berdiri. Ini saatnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau berdoa, silakan berdoa di hadapan Tuhan. Berdoalah untuk bangsa kita. Berdoalah untuk kota kita. Kalau kota kita dipulihkan, kalau negara kita dipulihkan, hidup kita juga dipulihkan. Keluarga kita juga dipulihkan. Perekonomian kita juga dipulihkan. Amin, Yesus. Yesus Tuhan. Ya Rabbi sikira lalu sikira lalu. Ini kami Tuhan. Bangsa kami. Yesus Tuhan. Mari saudara, saya beri kesempatan buat saudara. Kalau saudara mau berdoa buat bangsa kita, buat kota kita, ekspresikan. Kalau saudara mau menangis, silakan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau bahasa roh, silakan bahasa roh di hadapan Tuhan. Karama sikira papa parata karapa sikira papa parata sikira. Berdoalah buat bangsa kita. Karapa sikira papa parata sikira papa. Ini umatmu Tuhan. Ini umatmu Tuhan. Kami menangisi bangsa kami Tuhan. Kami menangisi bangsa kami Tuhan. Kami berdiri membela kota kami Tuhan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Mari saudara berdoa buat bangsa kita. Ya karapa sikira papa rata sikira. Ya popo sikira papa sikira. Kapapa sikira papa. Ya rakapa sikira lama papa sikira. Ya karapa sikira pata sikira papa. Ya rata karapa sikira lala. Ya rapa sikira papa sikira lala sikira lala papa. Ya sikira. Pasikira la papa pasikira la pasikira toko mama. Ini kami Tuhan. Kami berdiri di atas bangsa kami. Kami berdiri di atas kota kami Tuhan untuk membela bangsa kami. Untuk membela kota kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu buat bangsa kami Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu buat kota kami Tuhan. Seberapa kami yang ada di tempat ini, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kiranya urapan Allah turun atas bangsa kami. Berkat Allah turun atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang berotoritas atas bangsa kami Tuhan. Amen. Kau pasti akan memulihkan negeri kami. Kau pasti akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kalau bangsa kami dipulihkan, kami juga pasti dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimasyurkan atas bangsa kami. Orang akan melihat bahwa Tuhan ada di atas bangsa kami. Negeri lain akan melihat bahwa Tuhan ada atas bangsa kami. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, sementara kami akan menerima firman-Mu. Bila firman-Mu itu menjadi jawaban hidup kami. Menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan segala hormat, kemuliaan, pujian kami
hanya kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan hambanya untuk Thank you Mr. Ari. Oh, saudara berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang bergairah berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini, bisa lambaikan tangan saudara dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Saudara, mari buka bersama saya firman Tuhan langsung. Yeremia 29 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, pintu biar tetap dibuka di depan sana. Ya, kembali kita masih masa-masa pandemi. Tadi Mr. Ari sudah bicarakan tentang kondisi bangsa kita. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab, baca bareng-bareng ya, sebab 1, 2, 3, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita atau bukan kesejahteraan kita? Amin. Kenapa kita harus berdoa buat bangsa kita? Saudara dan saya harus mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya tadi kenapa ketika Mr. Ari berdoa, mengajak kita berdoa, saudara, saya mau beritahu ya, orang yang berusaha dan bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk mensejahterakan kota kita, apalagi bangsa kita, hidup saudara pasti sejahtera. Pasti. Kenapa saya ajak saudara untuk terlibat di Permata Berbagi Berkat? Supaya saudara sejahtera. Sebab firman yang katakan bukan saya yang katakan. Saudara, kita gereja harus terus bergerak. Harus. Tidak ada kata tidak. Apalagi jalan di tempat. Apalagi mundur. No. Kita bukan gereja seperti itu. Kita gereja yang terus bergerak. Terus maju mencari Tuhan. Terus sungguh-sungguh. Kenapa saya ajak semua juga jemaat untuk tergabung di dalam doa setiap hari Jumat? Supaya saudara mengerti bahwa ini loh. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan saudara. Saudara minta saudara hidup saudara diberkati, hidup saudara sejahtera. Maaf saudara, kalau saudara tidak mengambil bagian ini, saudara jangan berharap untuk sejahtera. Saya tadi ketika Mr. Ari ajak kita berdoa, Tuhan ingatkan ayat ini dan betul. Saudara mau hidup saudara sejahtera. Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa sejahtera, saudara tidak mengambil bagian untuk mensejahterakan kotamu, apalagi bangsamu. Berdoalah untuk kotamu. Berdoalah untuk bangsamu. Amin saudara. Luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan. Permata Berbagi Berkat kemarin sudah mencapai 5.000, berapa boleh? 5.600, 5.500 ya. Masker sudah dibuat, luar biasa. Jadi target kita bulan September ini, sebelum September berakhir sudah selesai. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow. Di awal September udah selesai saudara. Saudara harus ngeliat, kembali saya bilang ya, mungkin bagi beberapa orang 5.000 mah kecil. Saudara tahu berapa banyak yang bantu? Berapa banyak yang bisa mengusahakan? Enggak banyak. Kalau saudara semua jemaat satu-satu punya mesin jahit semua dan semua jahit, saya percaya 5.000 sehari ya selesai. Tapi kita nggak banyak dan kita pun harus ngerti bahwa semua yang ngejahit juga orang-orang yang dipilih, yang mereka yang ngejahit yang bagus, yang rapi. Kenapa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak mau berikan yang biasa. Sekali lagi saya beritahukan kepada saudara, jemaat di Permata memberikan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Siapa yang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan? Amin. Kita harus punya prinsip begitu. Kenapa kita harus punya prinsip di tahukah saudara? Karena kasih dan cintanya Tuhan, Dia berikan benih yang terbaik. Yesus sendiri. Bapa berikan Yesus. Pribadi yang mau mati buat kita. Pribadi yang tidak ada dosa, tidak ada cacat, tidak ada celah dalam hidupnya. Dia yang sempurna. Mati buat saudara dan saya. Makanya berikan yang terbaik buat Tuhan.
Apapun yang bisa saudara kerjakan. Saudara hanya bisa melakukan untuk berbagi. Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya cuma bisa punya waktu. Saya mau mengambil bagian menabur masker ini. Beri yang terbaik, lakukan yang terbaik. Amin, saudara. Saudara jadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan juga. Ketika saudara mengambil bagian, saudara harus benar-benar bagikan itu loh kepada mereka loh. Jangan malah disimpan loh. Apalagi dijual. Amin ya saudara ya. Pastikan hati kita benar juga melayani Tuhan. Hati-hati. Kita ini menjadi berkat, Alkitab berkata hilang. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan saudara. Saudara ambil bagian. Jangan saudara berpikir untuk diri saudara. Saya bersyukur, saya bangga. Jemaat di tempat ini, saudara mau berbagi luar biasa. Saudara menabur tidak hanya menabur uang, tapi saudara menabur waktu, menabur segala yang saudara punya. Saya percaya saudara juga bisa dipercaya. Ketika saudara membawa, Bu Lili aku 100 masker, Bu Lili aku 50 masker. Aku bagikan ini di daerah ini, di daerah ini. Saya percaya saudara bisa dipertanggungjawabkan semua yang saudara kerjakan. Saya percaya itu. Sebab saudara rindu mensejahterakan kota ini. Tidak hanya kota ini, tapi saya dengar dan saya lihat banyak orang-orang di luar kota. Mereka pun dibagikan lewat masker kita. Saya ingin bagikan ini Pak, saya ingin bagikan ini Bu. Saya pengen luar kota juga merasakan kebaikan Tuhan. Saya pengen mereka juga mengalami Tuhan. Mereka selamat tidak hanya fisik mereka selamat dari wabah, tapi jiwa mereka selamat. Maka saya bilang kepada saudara, kalau saudara nabur masker, saudara punya iman. Kalau ada dari antara keluarga saudara yang belum percaya kepada Yesus, saudara punya iman. Ini taburan jiwa-jiwa diselamatkan. Ini profetis, ini imanku. Keluargaku pasti diselamatkan. Amin. Ini bukan soal saudara mengerjakan segala sesuatunya dengan biasa. Oh ini bukan soal karena 1.000 rupiah. Ini bukan soal masker 1. Tapi ini soal keselamatan. Percayakah saudara akan hal ini? Itu sebabnya kerjakan dengan kesungguhan, kerjakan dengan ketaatan, kerjakan dengan integritas. Saudara bisa dipercaya. Saudara lakukan ini, saudara bawa 100, saudara bagikan betul-betul 100 ke orang. Jangan saudara taruh semuanya, disisakan, diambil dulu 25. Buat aku ganti-ganti masker dan 75 baru dibagikan. Saya percaya nggak ada jemaat di sini seperti itu. Saudara membagikan dan saudara bisa dipercaya semua. Amin. Saya percaya saudara lakukan dengan integritas, saudara akan menuai hasilnya luar biasa. Tapi kalau saudara melakukannya hanya berfokus kepada dirimu terlebih dahulu. Saya pernah khotbah saya selalu bicarakan hal ini kepada setiap kita. Saudara tidak akan pernah mendapat apa-apa. Tapi ketika hatimu generous, hatimu murah hati, memberikan untuk orang lain terlebih dahulu. Sekalipun aku gak dapat gak apa-apa. Yang penting ini aku bagikan dulu untuk orang lain. Saya percaya Tuhan lipat kali gandakan. Bahkan apa yang gak pernah kau lihat, gak pernah kau dengar, gak pernah kau pikir, gak pernah timbul dalam hatimu. Itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh betul-betul mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, kau lihat anak-anakmu ini. Mereka umat yang begitu mencintai Engkau. Saudara, Tuhan melihat hatimu dan menguji batinmu. Seperti Daud berkata, selidikilah hatiku dan batinku ya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang gak berkenan di hadapanmu, Engkau tahu. Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Tapi Engkau Tuhan melihat hati. Saudara jangan berfokus kepada orang yang melihat saudara. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang melihat saudara. Itu sebabnya kau akan bersih, kau akan murni hatimu. Tidak hanya yang di dalam, tapi di luar. Tidak hanya yang di luar, tapi juga di dalam. Luar dalam ini orang Kristen itu bisa dipercaya. Tidak hanya baik di luar, tapi di dalamnya gak ada yang tahu. Ingat saudara, kita nih orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Selidiki hatiku dan batinku. Itu sebabnya ketika kita melayani Tuhan,
Jangan ada maksud tersembunyi. Berikan semuanya dulu untuk kemuliaan Tuhan. Urusan kita, udahlah Tuhan, Engkau nggak usah berkati aku pun nggak apa-apa. Amin. Tapi apakah Tuhan tega begitu? Berani nggak saudara berkata, Tuhan kau nggak berkati aku pun nggak apa-apa. Yang penting kau sukacita, engkau disenangkan. Berani nggak saudara? Kalau saudara belum berani, artinya hati saudara masih terikat dengan semuanya. Sekarang kita punya apa? Saudara lahir ke dunia, bawa emas, bawa baju, bawa rumah. Alkitab berkata kita lahir telanjang. Tidak ada satupun yang kita bawa ketika kita lahir. Saudara nggak lahir punya rumah kan? Bahkan sehelai benang pun di badan saudara tidak ada. Saudara pulang kembali ke rumah Bapak, apa yang bisa saudara bawa? Emasmu yang 10 kilo? Rumahmu itu yang megah, yang mewah, yang 30 tingkat? Engkau pun mati, tidak membawa apa-apa. Apa yang kau banggakan? Itu sebabnya saya mau beritahukan, semua yang saudara punya, itu milik Dia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ingat lagu itu? Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Apa yang saudara punya? Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa apa? Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Siapa yang pengen punya hati yang menyembah pada Tuhan? Haleluya. Saya bersyukur pada Tuhan, saudara memiliki hati yang begitu lembut ketika datang kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan hanya inginkan dalam hidup kita, hati yang menyembah. Adakah hati yang menyembah kepada Tuhan? Saudara tidak usah berpikir tentang diri saudara. Saudara nggak usah pikir tentang kebutuhan saudara. Hatimu kembali datang kepada Dia. Kau hanya berpikir bagaimana hidupku ini menjadi berkat ya Tuhan. Lewat apapun yang aku buat dan aku kerjakan. Aku cuma bisa jahit, aku jahit yang terbaik. Aku cuma bisa motong bahan Tuhan, buat masker. Aku lakukan yang terbaik. Aku dikasih 10, aku kembalikan 10. Ini Tuhan yang hanya bisa aku lakukan. Aku hanya melihat kepadamu. Jahit gue gunting-gunting yang rapi, serapi-rapinya kau bisa kerjakan. Saudara, hati yang seperti ini loh, yang Tuhan suka. Tuhan tidak lihat seberapa hebat saudara, tapi seberapa hatimu yang rendah di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya ini Tuhan. Aku cuma punya ini yang bisa aku berikan kepadamu. Saudara, Tuhan hargai itu. Tuhan hargai itu. Itu sebabnya kalau saudara orang yang bisa dipercaya Tuhan, pasti Tuhan akan berkati hidupmu. Kau mengusahakan kesejahteraan kota, kau dapat kesejahteraan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, percayalah. Saya tidak bicara untuk saya, tapi saya bicara karena firman yang katakan. Kalau firman yang berkata, apakah saudara percaya? Kalau saya berkata-kata saya bisa bohong dengan saudara. Tapi kalau firman yang katakan, siapa yang berani menolak kebenaran itu? Saya hanya penyambung lidah kebenaran Tuhan. Kalau saudara percaya akan firman ini,
hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Rumah tanggamu, keluargamu, masa depanmu dipelihara Tuhan dengan ajaib. Haleluya. Permata berbagi berkat, saudara, sebelum tahun 2020 selesai, kita harus tuntaskan 10.000 masker. Itu sebabnya nanti sebelum selesai, saya tetap masih memberikan kesempatan bagi saudara yang ingin menabur. Berapapun yang saudara ingin berikan untuk Tuhan, percaya dengan iman. Saudara tanya Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan, aku ingin berikan yang terbaik buat Engkau. Berapa yang terbaik? Berdoa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara tadi sudah dengar Mr. Ari cerita, Indonesia sudah di blacklist oleh banyak 50-an negara lebih. Jadi tidak boleh ada orang Indonesia yang masuk maupun keluar ke negara lain. Mereka blacklist. Kenapa? Karena COVID di Indonesia masih banyak dan masih berkembang. Kenaikan di Jakarta 100% saudara yang terkena COVID. Jadi nggak main-main. Saudara yang di Semarang jangan menganggap sepele ya. Saya kasih tahu, kita gereja Tuhan harus jadi berkat. Kita harus jadi teladan. Gunakan masker dimanapun saudara berada. Keluar rumah gunakan masker. Ya, saudara jangan menjadi penyebar virus. Saudara harus menjadi penyebar berita kebenaran. Amin. Saudara harus menjadi penyebar kesaksian bagi banyak orang. Bukan penyebar virus. Saya percaya gereja Tuhan pasti bisa bersatu. Gereja Tuhan harus bersatu untuk memerangi virus ini. Tidak hanya kita berperang dalam hal doa, tapi dalam hal tindakan. Buktikan tindakan kita. Taat dengan protokol kesehatan. Suruh jaga jarak, tetap jaga jarak. Amin saudara. Suruh pakai masker. Apalagi kalau ngomong, jangan dibuka. Kecuali lagi makan. Kalau lagi ngomong harus ditutup. Masker harus tertutup. Saya selalu ingatkan saudara. Kita pun Permata berbagi berkat teman-teman luar biasa. Mereka taat dengan protokol. Mereka tetap menggunakan masker. Saudara tahu nggak nyaman loh masak sambil pakai masker. Tapi saudara tahu itu hati yang mereka ingin berikan untuk Tuhan. Sekalipun mereka nggak nyaman, mereka tetap sukacita, mereka tetap memberikan yang terbaik. Mereka masak. Setiap minggu masak. Luar biasa. Berapa ratus masakan itu saudara? Berapa ratus bungkus itu? Kemarin kita baru dari panti asuhan. Foto-fotonya ada? Oh enggak ada ya? Saudara tahu kemarin baru dari panti asuhan teman-teman kita. Baru dari panti jompo ya, bukan panti asuhan ya. Bagikan makanan, bagikan masker ke orang-orang di luar. Sekali lagi kondisi bangsa kita bukan dalam keadaan yang baik saat ini. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Kita perlu action. Gereja harus bersatu. Dimulai dari kita. Seberapa kita yang ada di Permata ini. Tuhan tidak melihat berapa jumlahnya. Tapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan, kesungguhan kita. Ingin memberikan yang terbaik bagi Dia. Amin saudara. Siapa yang ingin terlibat? Siapa yang ingin terlibat? Hanya sedikitkah? Kalau saudara ingin terlibat, saudara harusnya antusias. Saya ingin memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya pengen tanya, berapa banyak yang ingin terlibat memuliakan nama Tuhan? Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya belajar. Setiap kali saya melakukan sesuatu, saya lakukan dengan antusias. Kenapa? Itu akan membangkitkan energi di dalam saya. Meskipun saya tahu seolah-olah ini mustahil, tapi saya berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang ada bersama dengan saya. Itu sebabnya bagian kita hanya lakukan dengan percaya, dengan yakin, dengan exciting, dengan betul-betul bergairah dengan Tuhan. Saya tidak peduli orang mau ikut atau enggak. Pokoknya aku bergairah dengan Tuhan. Itu yang menjadi pemikiran saya hanya satu. Apa saudara tahu? Salib di Kalvari yang saya lihat. Saya tidak melihat orang kiri kanan. Saya hanya melihat satu salib di Kalvari. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya hanya lihat satu salib di Kalvari itu yang sudah menembus hidup saya. Yang sudah tergantung antara bumi dengan langit. Yang tidak ada tertinggal setetes darah pun. Saya hanya memandang satu, Yesus,
Kaulah yang kupandang di dalam hidupku. Tidak ada yang kupandang yang lain selain Kau. Sebab Kau relakan dirimu tergantung antara bumi dengan langit. Dan Kau tebus hidupku di situ dan Kau mati di situ. Sebagai pengantara aku dengan Bapa. Sehingga doaku kepada Bapa tidak ada yang terputus. Semua lancar. Karena apa? Karena Yesus yang tergantung sebagai perantara antara aku dengan Bapakku. Saudara ngerti kebenaran ini, saudara akan semakin paham bahwa hidup saudara di dalam Tuhan tidak perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu saudara pandang yang lain. Orang bisa mencemooh saudara. Orang bisa mengecilkan saudara. Tapi saudara ketika melihat salib itu, melihat Tuhan, saudara tidak akan pernah takut. Saudara tidak akan pernah kecewa. Hatimu selalu bersuka cita. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Saudara tahu kenapa banyak orang hidupnya kekurangan? Padahal firman Tuhan berkata di Mazmur 23 ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa banyak orang Kristen, orang percaya hidupnya kekurangan? Karena dia berpikir bahwa dirinya kurang. Kalau dia berpikir dirinya limpah, dirinya kaya, dia tidak akan kekurangan. Sebab apa yang kita pikir itu jadi. Dengar baik-baik sekali lagi. Apa yang kita pikir itu jadi. Kalau saudara pikir saudara orang yang diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kalau pikiranmu seperti itu terus diberkati, artinya saudara pasti diberkati. Maka saya selalu kalau saya jalan pagi, saya nyanyi lagu itu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Amin. Ucapkan itu. Tapi kalau pikiran saudara, aduh hari ini makan apa ya? Hari ini gak punya duit nih. Pagi-pagi udah mikirnya begitu. Sepanjang hari saudara pasti tidak akan pernah sukacita. Percayalah. Tapi ketika engkau bangun pagi hari, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kau masih berikan aku kesempatan 1 hari lagi berkarya buat kemuliaan nama-Mu. Kau masih berikan aku kesempatan 1 hari lagi untuk bersaksi. Kau berikan aku kesempatan 1 hari lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara akan terus bergairah. Percayalah Tuhan akan tambah-tambahkan. Sebab Tuhan memberikan berkat, memberikan benih bagi para penabur. Saudara ingin jadi berkat, Dia menyediakan berkat itu. Pasti. Amin. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya siapa yang beri makan saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud berkata, dan dia begitu percaya kepada gembalanya. Tuhan adalah gembalanya. Jadi kalau saudara baca firman ini, siapa yang kasih makan saudara? Mama, papa? Atau bosmu yang ngasih engkau gaji? Atau perusahaanmu? Saudara harus berpikir, Tuhan yang memberikan aku makan. Amin saudara. Saya berdoa setiap saudara tidak ada yang kekurangan. Dan saya percaya tidak akan ada jemaat di Permata. Semua saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya itu. Sebab saudara orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi berkat. Saudara pasti diberkati. Karena saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mensejahterakan kotamu dan bangsamu. Saya percaya kesejahteraan itu juga akan turun dalam hidupmu. Itu sebabnya ambil bagian bagaimana cara saudara bisa menjadi berkat. Perkatakan yang baik. Jangan perkatakan yang buruk. Karena dari pikiranmu yang buruk muncul di perkataan.
Itu sebabnya isi pikiranmu pikiran yang baik. Pikiran yang percaya kepada Yesus. Baca firman. Setiap kali saudara mulai ada pikiran-pikiran yang jelek, aduh nanti gimana, langsung tolak dalam nama Yesus. Tidak. Batalkan dalam nama Yesus, aku orang yang diberkati Tuhan. Ketika saudara berkata, aduh bisa gak ya aku? Tolak dalam nama Yesus, aku pasti bisa. Sebab ketika saudara percaya, sesuatu dalam dirimu akan muncul di sini. Ide-ide baru, kreativitas itu akan Tuhan turunkan. Orang yang optimis, dia akan sanggup bekerja sekalipun di tempat yang sulit. Butuh optimisme. Orang yang negatif cenderung jadi penonton. Kalau ada orang salah dikritik. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau bergerak maju. Dia hanya mengamati. Penonton biasa lebih heboh daripada pemain. Pemain sepak bola saudara lihat. Ketika nendang gak gol, aduh, bodoh itu strikernya. Padahal dia nggak tahu susahnya main bola di situ. Nonton lebih enak, bisa koreksi orang. Tapi kita semua dipanggil sebagai gereja Tuhan, tidak menjadi penonton, amin. Kita orang-orang yang bergerak bagi Tuhan. Dalam bergerak kita tidak ada yang sempurna, kita punya kekurangan. Tapi saudara tahu, ketika saudara bermain di situ di dalamnya, saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang dapat upah pemain apa penonton? Pemain sepak bola bayarannya berapa? Penonton bayarannya berapa? Penonton malah bayar listrik tuh. Ya kan, karena nonton TV kan? Bayar internet tuh. Tapi kalau pemain dapat upahnya. Saya berdoa jemaat di tempat ini semua pemain. Sebab ada upah menanti saudara. Berkat Tuhan menyertai saudara. Saya percaya tidak ada orang miskin di antara kita. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan yang memberikan kita makan. Kalau saudara makan, saudara bertumbuh gak? Hah? Saudara makan bertumbuh gak? Kalau saudara dari kecil gak dikasih makan, bisa hidup gak sampai sekarang? Orang yang dikasih makan pasti bertumbuh. Itu sebabnya saya nggak percaya orang Kristen kerdil, nggak percaya saya. Tapi faktanya banyak orang Kristen kerdil. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak pernah makan. Karena dia nggak pernah percaya bahwa Tuhan yang memberikan dia makan. Saudara, makanan kita sebagai orang percaya. Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi melalui firman yang keluar dari mulut Allah. Buka bersama saya firman Tuhan. Di mana ya? Matius pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab. Matius 4 ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, amin, yang keluar dari mulut Allah. Orang Kristen harus bertumbuh. Saudara dan saya harus bertumbuh. Kalau 10 tahun lalu saudara pengenalan saudara akan Tuhan hanya segitu-gitu aja. Hari ini saudara harus berbeda pengenalan saudara akan Tuhan. Alkitab yang berkata saudara akan dituntun dari iman kepada iman yang baru. Artinya ada pertumbuhan iman saudara. Iman saudara saat ini seperti ini. Besok bertambah, sekian tahun bertambah lagi. Dan iman saudara semakin menjadi-jadi setelah saudara semakin mengenal dia. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan, saudara akan semakin mengenal dia. Semakin sedikit komplain. Semakin tahu bahwa ini adalah proses untuk aku bertumbuh. Semakin banyak gesekan, saudara tidak akan semakin banyak komplain. Saudara semakin bersyukur. Kenapa? Inilah saatnya aku bertumbuh. Waktu anak kecil giginya bertumbuh, saya ingat betul, nggak enak bener. Pernah di sini yang giginya bertumbuh? Ya, pasti semua lah ya. Nggak enak loh, ketika pertumbuhan tuh nggak enak loh.
Tapi ketika tumbuh gigi enak loh, kita bisa makan makanan yang keras-keras loh. Tapi kalau enggak, saudara hanya minum air susu. Terus bubur, pisang, dikerok. Saya ingat benar waktu kecil tuh. Nggak bisa saudara makan wagyu. Saudara nggak bisa makan ayam goreng. Bertumbuh itu enak nggak? Saudara bisa menikmati ayam goreng loh. Saudara mau cuma makan pisang gitu dikerok. Orang Kristen tuh bertumbuh karena Dia yang memberikan kita makan. Kita tidak akan kekurangan. Amin. Haleluya. Kita bertumbuh sesuai dengan makanan yang kita terima. Itu sebabnya saudara harus baca firman. Kalau saudara taruh makananmu, makan makanan yang gak bergizi, makan makanan yang gak sehat, saudara akan sakit. Sama seperti pikiran kita. Ketika kita dikasih gosip terus, omongan yang negatif terus, itu yang saudara makan terus. Saudara bisa bertumbuh gak? Atau saudara akan mati? Hidup kita sebagai orang Kristen harus bertumbuh. Itu sebabnya pilih makanan saudara. Alkitab berkata Yesus yang memberikan makan. Dia Tuhan gembala kita. Dia membaringkan di padang rumput yang hijau. Kita diberikan makanan yang segar. Rumput itu kalau segar warnanya apa? Coklat atau hijau? Hah? Hijau. Tuhan Yesus gak pernah membawa saudara suruh makan nih rumput coklat, rumput yang udah kering. Dia selalu memberikan makanan yang terbaik buat domba-dombanya. Itu sebabnya saudara dibawa ke rumput yang hijau. Makan dari situ sampai kenyang. Tapi kalau udah kekenyangan malah tersesat. Berapa banyak orang diberkati malah kabur dari Tuhan, lupa diri. Saya berdoa jemaat di tempat ini ketika nanti saudara diberkati Tuhan dengan limpah, enggak ada satupun yang kelupaan dengan Tuhan. Amin. Dengar baik-baik, sebab saya percaya dari tempat ini banyak orang-orang yang diberkati Tuhan dengan ajaib. Saya percaya itu. Tapi dengar firman ini, ketika saudara diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan, saudara harus kembali memandang kepada Gembala Agung kita. Kembali, jangan tersesat. Makanya ada firman Tuhan berkata kan, domba tersesat. Saya percaya, saya melihat banyak orang-orang kaya di sini. Orang-orang yang diberkati, yang bisa dipercaya Tuhan dengan luar biasa. Tapi kembali saya ingatkan, jangan pernah lupa dari mana saudara diambil. Tuhan akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebab Dia yang memberikan pertumbuhan. Dia yang memberikan saudara makan. Alkitab berkata tidak akan pernah kekurangan hidupmu. Tidak akan pernah. Gembala yang aku sembah adalah gembala yang luar biasa. Demikian juga gembala yang saudara sembah, yaitu Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada apa yang menjadi kehendaknya. Jangan fokus kebutuhan saudara. Saya percaya hidup saudara akan diubahkan oleh Tuhan hari lepas hari. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara harus baca firman, makan firman, ucapkan firman itu. Amin saudara. Saya beberapa waktu lalu saya melayani pelayanan penghiburan. Saya dengan saudara Bambang. Dan biasa di pelayanan penghiburan disediain roti. Roti itu untuk dilat atau untuk dimakan? Oh bagus tuh, di pelayanan penghiburan ada roti, cuman diliatin aja gitu. Ya lapar ya makan lah. Saya kadang saya ambil, saya makan. Karena kan kadang pelayanan itu kan sampai sore. Ya kan, sampai ke penguburan. Dimakan. Ingat saudara, kalau Tuhan sudah sediakan, makanlah. Kemarin saya ngelihat ada Bambang, satu teman lagi, Romi ikut pelayanan penghiburan. Saya ngelihat dia belum makan, saya bawa, saya kasih mereka keluar. Ini roti makan. Kenapa? Lah makanan kok. Fungsinya, tujuannya untuk di mana? Apa untuk dipajang di lemari? Enggak kan? Dipajang di meja kan enggak? Makanan kan tujuannya untuk dimakan. Setelah dimakan saudara enak gak? Yang lapar jadi kenyang. Saudara tahu,
terus bawa hatimu haus dan lapar dengan Tuhan. Alkitab berkata di Matius pasal yang ke-5, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Saudara, saya tidak tahu saudara saat ini sedang kelaparan gak dengan Tuhan. Tapi saya percaya ketika saudara haus dan lapar dengan Tuhan, saudara bawaannya rindu cari Tuhan terus. Rindu cari Tuhan terus. Haus dan lapar berbicara tentang firman dan doa. Saudara baca firman, saudara berdoa. Jangan kurangi kadar firmanmu. Jangan kurangi juga kadar doamu. Saudara kalau cuma baca firman, saudara jadi ahli Taurat. Tapi kalau saudara cuma kerjanya berdoa, gak pernah baca firman, jadi dukun. Saudara mau pilih mana? Saya mau pilih jadi anak Tuhan aja. Saya gak mau jadi dukun. Saya gak mau juga jadi ahli Taurat. Sebab kita adalah pelaku firman. Amin. Itu sebabnya haus dan lapar. Saudara harus memiliki kerinduan itu. Kalau saudara diajak doa, ikut doa. Ambil bagian. Ini kesempatan saudara. Alkitab berkata, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Engkau tidak akan pernah haus lagi. Firman Tuhan berkata, akulah roti hidup. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Semua sudah disediakan sama Tuhan. Apa yang perlu saudara khawatirkan? Kebutuhanmu nomor kesekian lah. Yang dia minta hanya satu. Apakah saudara mau datang kepada dia? Apakah saudara memiliki kehausan, kelaparan akan dia? Saya berdoa jemaat di tempat ini, hatinya semakin cinta kepada Tuhan. Saya berdoa jemaat di tempat ini, hatinya semakin rindu dengan Tuhan. Kalau enggak ketemu, aduh Tuhan, aku kangen. Dia selalu menanti saudara saat-saat jam doa saudara. Putuskan jam berapa saudara harus berdoa. Putuskan saat-saat saudara berduaan dengan dia. Membaca firman. Jangan fokus dengan keinginanmu sendiri. Jangan fokus dengan hobimu. Jangan fokus dengan kebutuhanmu sendiri. Coba pikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Bergaul dengan dia, saudara. Itu ada kekuatan di dalam hidup kita luar biasa. Siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya, Tuhan kau baik. Tuhan terima kasih. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka karena mereka akan dipuaskan. Orang yang suka makan firman, rohaninya pasti sehat. Haus dan lapar akan kebenaran, saudara akan dipuaskan. Pasti rohani sehat. Orang yang rohani sehat pasti mengalami pembaharuan budi. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan memberikan hikmat dalam hidupmu. Tidak instan, tidak otomatis. Tapi kadang harus lewat pengalaman demi pengalaman. Pengalaman gesekan dengan orang. Pengalaman melakukan satu kesalahan dan kebodohan. Tapi ketika kita mau dikoreksi, kita mau dibenahi oleh Roh Kudus, kita semakin diubahkan. Pembaharuan budi kita ini semakin hari semakin Tuhan bawa kepada kebenaran. Roma 12 ayat yang kedua.
Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saudara lihat di sini kehendak Allah. Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara akan dituntun pembaharuan budi saudara. Yang pertama saudara ngerti apa yang baik. Kita ngerti apa yang baik. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Tapi lama-lama saudara semakin dewasa di dalam Tuhan, rohani saudara semakin bertumbuh. Saudara tidak hanya berpikir apa yang baik atau tidak. Tapi saudara juga masuk di dalam satu, ini berkenan gak ya aku lakukan ini? Tuhan berkenan gak? Kadang kita berpikir, masuk ke diskotik itu baik apa enggak sih? Oh ini gak boleh lu, boleh gak boleh lu. Nggak baik. Bergaul dengan orang-orang yang nggak genah. Enggak. Jadi cuma taunya baik atau enggak. Loh, lu kok orang Kristen kok aneh banget sih? Seringkali begitu kan? Terus kita masuk, saudara semakin mengenal Tuhan. Pertanyaannya bukan baik atau tidak lagi. Berkenan nggak ya Tuhan di situ aku? Pantas nggak aku kalau ke situ? Ngerti saudara? Paham? Jadi bukan cuma baik atau tidak. Pantas nggak aku di situ? Merokok tuh dosa loh. Nggak boleh orang Kristen merokok. Sekarang bukan pertanyaannya boleh atau enggak lagi. Pantas nggak kita melayani Tuhan merokok? Misalnya begitu. Berkenan nggak ya Tuhan dengan hal seperti ini? Kita nih semakin ngerti. Setelah itu saudara masuk ke dalam pengertian yang baru. Tidak hanya yang baik, tapi yang berkenan. Dan yang terakhir, yang sempurna. Ada hal-hal di mana saudara hanya berkata, Tuhan, aku hanya ingin Engkau. Aku relakanlah semuanya yang aku ingini. Aku pingin jalan-jalan. Aku ingin pergi. Tapi kondisi seperti ini, aku pengen mengambil waktuku hanya untuk Engkau. Ada saatnya kita harus sangkalkan daging kita. Gak ada dosa sebenarnya, saudara lakukan itu gak dosa. Kita sebagai manusia layak mendapatkan itu. Tapi saudara memilih yang sempurna. Tuhan, aku persembahkan ini untuk Engkau. Aku hanya pingin Engkau. Saudara akan dituntun dari iman kepada iman. Saudara akan semakin dibawa, semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya Dia memberi makan. Saudara pasti bertumbuh. Bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Rohanimu bertumbuh, pembaharuan budimu bertumbuh. Tidak hanya itu, saudara tidak hanya bertumbuh dalam hal yang seperti itu, tapi saudara akan dituntun dari iman yang satu kepada iman berikutnya. Itu orang Kristen yang dewasa. Kalau saudara lihat, saudara bertumbuh dari bayi, jadi remaja, saudara menikah, saudara punya keluarga, saudara harus berpikir, udah berpikir harus membayar tanggungan kan saudara. Saudara udah gak berpikir diri saudara lagi. Betul? Kalau saudara mungkin masih kecil, saudara masih anak-anak, saudara menerima asupan dari orang tuamu. Saudara remaja, saudara belum bekerja, terima uang jajan. Tapi ketika saudara udah dewasa, saudara harusnya memberi kepada orang tuamu. Amin. Saudara tidak berpikir meminta lagi, tapi saudara memberi. Bahkan kalau perlu, sebagai bakti kita sebagai anak,
kita belikan sesuatu yang terbaik buat orang tua kita. Sebab orang tua kita sudah memberikan yang terbaik buat kita. Demikian juga orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang semakin bertumbuh rohaninya, semakin cinta kepada Tuhannya dan semakin dewasa. Dia tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Dia selalu berpikir, Tuhan, yang aku punya ini bukan hasil usahaku, tapi karena pemberian Engkau. Aku kembalikan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara punya apa pada saat ini? Maukah kau berikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Firman Tuhan berkata, Yohanes 6 ayat yang ke-35, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara, saya percaya saudara bertumbuh karena roti kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Siapa yang ingin menerima roti kehidupan itu? Amin. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bisa bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Hora malamaya syakaya rabalalabaya syekita kaya rabaralabaya syanda. Saudara yang masih rindu bergabung di Permata Berbagi Berkat, bergabunglah. Saudara tidak harus terlibat secara langsung, tapi saudara bisa mengambil bagian apa? Saudara bisa menabur harta saudara, saudara bisa menabur tenaga saudara, saudara bisa menabur waktu saudara, bergabunglah. Permata Berbagi Berkat selalu akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya rindu setiap saudara semua ketika mengerti hatinya Tuhan ini. Saudara bisa melakukan apapun buat Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti yang ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara ikut live streaming pada pagi hari ini, kalau saudara diberkati melalui firman ini, saudara juga ingin mengambil bagian di dalam Permata Berbagi Berkat. Kita masih membuat 10.000 masker. Ya. Kalau saudara masih ingin mengambil bagian, saudara bisa menghubungi nomor hotline center Permata 0877 3691 0501. Saudaranya bisa menabur Rp1.000 untuk satu masker. Paling tidak saudara menyelamatkan satu orang, Rp1.000 untuk mereka diselamatkan. Indonesia sudah masuk dalam zona yang berat sebetulnya di wabah ini. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa tahun ini harus selesai. Tahun ini selesai, harus kita minta sama Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan supaya Indonesia selesai dari pandemi ini. Itu sebabnya gereja Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, harus bersama-sama kita berperang untuk virus ini. Saudara bisa menabur, nanti saudara bisa menghubungi nomor hotline center Permata kalau saudara tergerak untuk menabur. Berapapun yang saudara tabur, saudara mengambil bagian untuk menolong bangsa ini untuk lepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman buat Tuhan. Biar jemaatmu di tempat ini Tuhan semakin hari semakin dewasa karena kami menerima roti kehidupan. Kami tidak menerima roti yang hanya sekedar kenyang dan biasa, setelah itu kami selesai. Dan itu semua dibuang. Tapi kami menerima roti kehidupan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan Kau bawa kami, Kau tuntun kami. Kau ubah pembaharuan budi kami dan Kau tuntun kami dari iman yang satu kepada iman yang baru. Sehingga kami Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin dewasa. Tidak memikirkan diri kami sendiri lagi, tapi kami betul-betul bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk Permata Berbagi Berkat, di mana kami semua sudah bisa bergerak bagi Tuhan. Kami percaya kami semakin masuk lebih dalam lagi. Kami semakin memberkati. Dan kami bersyukur Kau semakin berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu, hamba selesai berbicara. Tapi Roh Kudus Kau lanjutkan. Kau lanjutkan pekerjaan-Mu. Supaya setiap kami semakin hari semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Engkau sangat amat baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan, saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Ora masyakaya rabalabayashe. Saudara bisa berdoa, tanya Tuhan untuk masker saudara bisa tabur berapa. Ada 2 kotak persembahan, warna kuning untuk persembahan gereja saudara. Lalu persembahan yang kecil yang di atas meja itu untuk masker. Saudara bisa berdoa, tanya Tuhan, saudara bisa tabur berapa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara yang siap memberikan, saudara bisa bangkit berdiri, angkat persembahanmu di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami angkat persembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Kau yang memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sebab tidak ada orang miskin di antara kami. Kami orang yang diberkati Tuhan. Kau melihat hati anak-anak-Mu yang memberikan keluar dari hati mereka. Yang terbaik yang kami persembahkan kepadamu. Ini yang kami miliki dan kami punya. Terimalah persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar juga kami mau pulang. Kami mau terima berkat-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Apapun yang kau buat, Tuhan kerjakan berhasil. Tuhan akan buat berhasil semua yang kau buat. Lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berperkara dalam hidup rumah tangga kami. Semua yang kau buat, yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau terima berkat-Mu. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin, 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 amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.